Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa Bapak, ya, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Ini pertemuan ke-3 ya. Jadi mahasiswa Bapak, ya, semoga sehat selalu, ya, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, ya. Kuatkan tekad untuk meraih kesuksesan, kejayaan, ya, dengan memperbanyak galeri ilmu, ya. Kemudian nanti penerapannya, ya, actionnya di tengah-tengah masyarakat. Pertemuan kita ketiga ini kita akan membahas, ya, tentang konsep manajemen kurikulum. Di sini nanti ada beberapa yang kita bahas, ya. Ada beberapa bahasan yang kita suguhkan, ya. Pertama, ya, itu di pengertian manajemen kurikulum. Ini di pengertian manajemen kurikulum ini, ya, itu bisa kita lihat, ya, di slide-nya. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, evaluasi kurikulum secara efektif dan efisien. Ini melibatkan pengolahan semua aspek kurikulum, termasuk tujuan, struktur, konten, metode pengajaran, dan penilaian. Jadi manajemen kurikulum ini bukan hanya, ya, satu divisi saja atau satu aspek saja yang dibahas, bukan hanya aspek tentang metodenya saja, ya, bukan juga aspek tentang kontennya atau struktur dan juga strukturnya, ya, tapi banyak yang berkaitan dengan manajemen kurikulum ini, ya. Kurikulum ini, ya, adalah manhaj, ya, arah, ya, pedoman dalam sebuah lembaga pendidikan itu, ya, tidak satu aspek saja, ya, tentang kurikulum ini. Jadi kalau kita berbicara masalah kurikulum, ya, yaitu al-manhajnya, ya, manhajnya, arahnya, ya, arah mau dibawa kemana lembaga pendidikan itu kira-kira. Kemudian slide yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum itu, ya, meliputi beberapa aspek kunci yang bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan, relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta mampu menjawab tantangan zaman, ya. Jadi makanya kurikulum ini berubah-ubah, ya, bertukar menteri, ya, berubah kurikulum, ya, berubah pula masa, ya, ada sifatnya change, ya, ada sifatnya tergoyur, perubahan-perubahan, ya. Perencanaan kurikulumnya itu meliputi desain dan pengembangan kurikulum, penyesuaian dengan kebijakan pendidikan, ya, bertukar pemerintahan, bertukar kebijakan pendidikan, itu kurikulum menyesuaikan itu. Kemudian pengorganisasian kurikulum, struktur dan pengaturan kurikulumnya, pengolahan sumber dayanya, ya, pelaksanaan kurikulumnya, implementasi kurikulum itu, monitoring dan pendampingannya, ya, banyak orang-orang yang terlibat pada pelaksanaan kurikulum ini, ya, evaluasi kurikulumnya, ya, penilaian dan analisis kurikulum, perbaikan dan pengembangan lanjutannya, ya, yang berkaitan dengan evaluasi. Kemudian pengembangan profesional tenaga pendidik, ya, pelatihan dan pengembangan gurunya, ya, evaluasi kinerja tenaga pendidiknya. Nah, ini yang berkaitan. Kita berbicara tentang karakteristik manajemen kurikulum ini, ada pelatihan dan pengembangan guru nanti, ya. Itu silakan dilihat, ya. Pelatihan pengembangan guru itu merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kurikulum itu. Kemudian kolaborasi dan konsultasi melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, ya, dan proses implementasi dapat meningkatkan dukungan dan keterlibatan mereka. Kemudian pemanfaatan dan evaluasi berkelanjutan, ya, penting untuk dilakukan pemantauannya, evaluasi terus-menerus
Ya, evaluasi terus-menerus ya dilakukan melalui observasi kelas, penilaian siswa, survei, diskusi, dan dengan guru dan siswanya. Nah, itu ya karakteristik ya manajemen kurikulum itu. Kemudian ya pengembangan sumber daya yang tersedianya, ya komunikasi efektif, adaptasi dan fleksibilitasnya, pembangunan budaya sekolah yang mendukung ya untuk kelancaran kurikulum itu. Dalam hal manajemen kurikulum ini ada sifatnya sentralistik dan desentralistik ya. Manajemen kurikulum sentralistik itu pendekatan berarti sentralistik berarti bahwa perencanaan, pengembangan, pengelolaan kurikulum dilakukan oleh pemerintah pusat untuk diturunkan ke daerah ya. Tanpa banyak intervensi dari daerah itu. Kemudian yang desentralistik yaitu sistem kurikulum memberikan wewenang lebih kepada sekolah atau daerah untuk mengembangkan kurikulumnya. Ya, ini sebenarnya sudah diterapkan nih desentralistik ini. Itulah namanya otonomi pendidikan ya. Demikian ya bahasan yang sudah dijelaskan ya tentang konsep manajemen kurikulum ini. Untuk nanti penugasan ya Bapak harapkan kepada mahasiswa untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ya, bagaimana ya pengertian konsep manajemen kurikulum, kemudian apa saja ya karakteristik ya kamu jelaskan ya masing-masingnya. Kemudian yang ketiga ada kurikulum ini bersifat sentralistik, ada yang bersifat desentralistik. Ya, coba jelaskan. Boleh berbagai sumber dijelaskan. Ya, boleh diuraikan lebih luas ya menurut saudara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.